بسم الله الرحمن الرحيم. وقال صلوات الله عليه: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang atasku satu hari yang mana aku tidak menambah pada hari itu akan ilmu yang mendekatkan aku kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidaklah diberkati bagiku pada terbit matahari yang demikian itu hari. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menyatakan bahwa apabila dalam satu hari itu tidak ada tambahan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, maka berarti hari itu hari yang tiada berkah. Ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, apabila dalam satu hari itu kita tidak menambah, maka berarti hari itu hari yang tidak diberkati oleh Allah. Nah, maka apabila sesuatu, baik itu hari, baik itu harta, baik itu kedudukan, baik itu anak istri, suami, apabila tidak ada berkah, maka itu akan membawa kepada kesengsaraan, membawa kepada kehinaan. Kita punya harta, harta kita itu kada berkah, maka ini harta akan menyusahkan kita, baik dunia apalagi akhirat. Kita mempunyai istri, mempunyai suami, mempunyai anak yang mana mereka ini tidak ada berkah, maka ini anak, istri, suami jadi orang-orang yang menyusahkan kita. Kita mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan yang tidak ada berkah, maka itu akan mencelakakan kita. Jadi berkah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Apabila sesuatu itu tidak ada berkah, maka akan menjadi kehinaan. Rumah yang tidak ada berkah, maka itu rumah adalah rumah yang akan membawa kepada kesengsaraan. Kendaraan yang tidak ada berkah, kendaraan yang membawa kepada kemaksiatan, membawa kepada kerusakan dan lainnya. Jadi berkah ini sesuatu yang sangat penting. Berkah itu artinya ziyadatul khair, lebih dari sekedar kebaikan. Itu berkah. Dalam setiap kita memberi salam pasti ada assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, barakatuh artinya berkah. Nah, ujar Nabi tadi, apabila dalam satu hari itu aku tidak ada tambahan ilmu, dalam satu hari tidak ada tambahan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, maka hari itu hari yang tidak ada berkah, hari yang tidak ada kebaikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya walaupun kita hari itu berusaha mencari yang halal, walaupun hari itu kita bekerja untuk mendapatkan harta yang halal, hari itu kita berusaha dengan macam-macam usaha, tapi tidak ada tambahan ilmu. Tidak ada tambahan ilmu. Walaupun hari itu sepanjang hari kita beribadah kepada Allah, dari awal sampai akhir selalu beribadah, tapi tidak ada tambahan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hari tidak ada berkah. Tidak ada berkah. Makanya orang yang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu, macam pelajar santri yang hidupnya sehari-hari hanya menuntut ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, ini orang andai kata dia mati syahid. Mati syahid. Santri-santri penuntut ilmu agama ini kalau dia mati syahid.
Kenapa? Karena setiap harinya hari berkah. Setiap harinya dia menuntut ilmu, dia membaca kitab, dia berusaha untuk mendapat ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka tiap hari itu berkah. Andai kata dia mati di hari berkah, syahid. Nah, orang yang menuntut ilmu, dia kalaunya di akhirat tidak dihisab oleh Allah. Wa inna talibal ilm la yuhasab fil akhirah. Orang yang menuntut ilmu itu di akhirat kelak tidak dihisab oleh Allah. Disebutkan dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi bahwa orang yang menuntut ilmu itu kalaunya dia mati di akhirat dia langsung surga, tidak dihisab oleh Allah. Nah, kenapa sebabnya? Karena tiap harinya itu berkah. Tiap harinya berkah. Nah, jadi artinya bahwa kita ini hendaknya setiap hari itu ada masukan ilmu. Masukan ilmu, tapi ilmunya dipilih. Bukan sembarang ilmu, bukan semua ilmu. Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah? Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu ya ilmu tentang mempelajari halal dan haram. Ilmu tentang bagaimana ibadah kita ini menjadi sahih, menjadi sah. Ilmu bagaimana supaya ibadah kita ini bukan hanya sah tapi diterima dengan baik di sisi Allah. Nah, kita gali ilmunya. Bagaimana ilmunya supaya kita ini selalu ingat dengan Allah. Bagaimana ilmunya supaya kita ini bisa musyahadah dengan Allah. Nah, ilmu-ilmu seperti itu hendaknya setiap hari mesti ada masukan kepada kita. Nah, bila demikian maka tiap-tiap hari kita adalah hari berkah, hari yang penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Fanzur kaifa ja'ala al-ilma muqarinan li darajati an-nubuwah wa kaifa hatta rutbat al-amal al-mujarrad an al-ilm wa in kana al-'abidu la yakhlu an ilm al-ibadah an ilmin bil ibadah allati yuwazibu 'alayha walau lahu lam takun ibadah. Maka terimalah olehmu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ilmu itu menyertai bagi derajat kenabian. Orang yang berilmu itu jar Nabi sama dengan aku. Dan bagaimana beliau menurunkan martabat amal. Nah, yang sunyi dari ilmu. Sekalipun orang yang beramal itu tidak kosong dari ilmu dengan ibadahnya, yang dia kekali atas ibadah itu. Jikalau tidak ada itu ilmu, maka tidak adalah ibadah itu. Jadi orang ini ilmunya hanya sekedar ilmu tentang sembahyang. Ini berilmu juga, cuma ilmunya hanya sekedar tentang sembahyang. Habis itu sembahyang aja pekerjaannya. Ini kalau ditakuni masalah ilmu pakai puasa, kada paham. Ditanya ilmu bagaimana hukumnya ini, kada ngerti. Bisanya cuma ilmu tentang sembahyang dan pekerjaannya cuma sembahyang. Nah, ini dibanding dengan orang yang berilmu agama yang luas. Itu sama dengan perbandingan Nabi dengan sahabat yang paling rendah tadi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang hanya beribadah seperti utamanya bulan purnama dengan sekalian bintang-bintang di langit itu. Wa min wasaya Luqman libnihi, dan sebagian di antara wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum bi rukbataik fa inna Allah subhanahu yuhyil qulub bi nuril hikmah kama yuhyil arda bi wabilis sama. Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jalisil ulama, semajlislah engkau dengan orang-orang yang berilmu, dan sesaki mereka dengan dua lutut engkau. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati dengan cahaya ilmu.
sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan hujan dari langit. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah keterangan beliau tentang kelebihan ilmu tadi. Kemudian fadilatut ta'allum, keutamaan belajar ilmu. Ammal ayat wa qauluhu ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kelebihan belajar ilmu. Firman Allah, kenapa tidak berangkat dari tiap-tiap kelompok dari mereka itu satu golongan, agar mereka mempaham pada agama. Ini di zaman Nabi itu ada jihad, berperang melawan orang-orang kafir. Nah, sahabat ini mendengar bagaimana besarnya pahala jihad itu, semua sahabat itu hendak ikut berperang. Nah, sahabat itu semuanya hendak ikut berperang karena mendengar kelebihan orang jihad fi sabilillah. Allah mencegah demikian. Ujar Tuhan, jangan semuaan ikut jihad, tapi hendaknya ada tinggal beberapa orang beserta Nabi, yang mana orang-orang ini belajar agama dengan Nabi. Nah, supaya orang-orang yang jihad itu pulang, nah mereka ada kawan-kawan mereka yang tinggal bersama Nabi memperdalam ilmu agama. Nah, jadi ini ayat berlaku untuk itu kejadiannya, tapi dipakaikan ayat ini secara umum, secara menyeluruh. Arti menyeluruh itu, andai kata di kampung kita, di desa kita, jangan semuaan orang desa itu bekerja. Jangan semua orang desa itu jadi pengusaha, jadi petani. Tapi hendaknya ada sekelompok kecil orang-orang desa itu yang belajar agama. Nah, sehingga mereka itulah yang akan mengarahkan agama di desa itu. Nah, kalaunya habis semuaan berusaha, siap lagi tinggal di kampung menuntut ilmu agama. Nah, ini diamalkan oleh orang-orang tua kita dahulu, termasuk di hulu Sungai Tengah nih. Lu ada orang daerah sana, orang kampung nih, baadaan duit. Nah, diberangkatkan siapa di kampung itu yang pintar orangnya, diberangkatkan ke Mesir sekolah, diungkusi orang kampung ini baadaan mengungkusi. Nah, 5-6 tahun 7 tahun di Mesir, balik ke kampung, nah jadi pelita di kampung itu, jadi tuan guru di kampung itu. Nah, ini maksudnya firman Allah itu, jangan semua berdagang, kampung kosong, mana orangnya pahumaan semuaan. Hendaknya ada tinggal di kampung sekelompok kecil orang-orang yang memperdalam agama. Wa qawluhu azza wa jalla fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui tentang masalah-masalah agama. Masalah agama itu jangan diukur dengan akal. Karena akal ini tunduk dengan wahyu Allah. Jadi jangan berbisa-bisa seorang urusan hukum Allah itu. Jangan akal. Bila akal cocok berarti bujur. Bila akal menolak berarti kada bujur. Nah, jangan dibanding dengan akal. Ini Islam adalah agama wahyu, bukan agama akal. Banyak ajaran-ajaran Islam yang kada masuk akal. Nah, kalau kita hanya mengandalkan akal, kita akan ingkar dengan Islam itu. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mengetahui disuruh bertanya, disuruh bertakun. Jangan diakalani seorang. Ada ngerusak barang, akalani aja seorang, ada apa-apa. Atau hukum-hukum duniawi, masalah-masalah duniawi. Nah, pikirkan diakalani seorang. Nah, itu disuruh. Tapi kalau untuk hukum Allah, ini ada wahyu. Nah, jangan mengakali seorang. Fas'alu ahla dzikir, bertakun lawan yang tahu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui.
Wa ammal akhbar, adapun hadis-hadis yang menunjukkan tentang kelebihan belajar ilmu agama itu, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani suatu jalan yang menuntut dia pada jalan itu ilmu, Allah jalankan dengan dia jalan menuju surganya Allah, menuju surga Allah. Jadi orang menuntut ilmu itu kemana menujunya nih? Itu sebenarnya Allah jalankan dia menuju kepada surga Allah. Nah, andai kata di perjalanan itu dia habis umur, dia masuk min ahlil jannah, orang surga. Karena orang yang berjalan menuju tempat ilmu agama itu dia adalah berada di jalan surga. Man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bi tariqan ilal jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la anta kedua fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin. Rasulullah bersabda, sungguh bahwa kamu pergi maka belajar satu bab dari ilmu, itu lebih baik, itu lebih besar pahalanya dari engkau sembahyang sunat 100 rakaat. 100 rakaat sembahyang di rumah 100 rakaat. Lawan kita tulak mendatangi orang berilmu, kita belajar satu bab, nah pahalanya itu lebih besar dari sembahyang sunat 100 rakaat tadi. Apalagi belajarnya 2-3 bab, ini sabab pada belajarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas tiap-tiap orang Islam. Wajib. Ngaran wajib itu bila digawi, diperbuat dapat pahala, bila kada dapat dosa. Itu namanya adalah wajib. Nah, orang yang Islam itu wajib dia menuntut ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala Abu Darda, dan berkata Abu Darda, an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami laylah. Abu Darda berkata, ini sahabat Nabi. Abu Darda ini sahabat Nabi kita. Sungguh aku belajar satu masalah lebih aku sukai daripada beribadah sepanjang malam. Nah, kita menuntut ilmu, mempelajari satu masalah, itu justru lebih aku sukai daripada beribadah sepanjang malam. Wa qala aydan, dan berkata pula Abu Darda, al-alim wal muta'allimu syarikani fil khair wa sa'irun nas hamajun la khaira fi. Bermula orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu itu bersekutu pada kebaikan, bersekutu pada kebaikan. Dan sekalian manusia yang lainnya itu adalah kehinaan, tidak ada kebaikan pada mereka. Makanya ya Nabi, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu, jadilah engkau orang yang berilmu, orang alim. Kalau kada kawa jadi orang alim, ujar Nabi, au muta'allima, orang yang belajar. Orang yang belajar, mau belajar ilmu kada kawa juga. Belajar ilmu itu perlu menulis, perlu mencatat, perlu ada kitab. Kada kawa juga. Mau kada kawa itu au mustami'ah, mendengar barang dari Nabi. Nah, jadi alim kada kawa, jadi muta'allim kada bisa, au mustami'an, atau mendengar. Mendengar. Walam takun ra wala takun ra, jangan jadi orang yang nomor 4. Jangan jadi yang nomor 4. Nomor 4-nya apa? Alim kada, belajar kada, mendengar kada, mau dua. Nah, kalau engkau di nomor 4 patahlik, maka engkau binasa. Engkau binasa. Jadi Nabi itu artinya menghendaki beliau, mengingini beliau, status kita itu jangan lepas pada 3 itu. Jadi orang alim,
Oh, kada sanggup belajar, kada kawa jiwa mendengar. Jangan jadi nomor 4. Patahlik maka engkau akan menjadi orang yang binasa. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, talabul ilm afdalu minan nafilah, belajar ilmu itu afdal daripada yang sunat-sunat. Belajar ilmu lebih banyak pahala daripada perkara yang sunat-sunat. Catatannya itu ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya wa qala Fathul Musili rahimahullah, alaysal maridu idza muni'at ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut, qalu bala. Imam Fathul Musili berkata, adakah tidak orang yang sakit itu bila ditegah makanan, minuman dan obat dia mati? Mereka menjawab, benar. Orang ini garing, makan sudah kada mau lagi, diminumi kada mau juga, diberi obat kada mau juga, maka kada lawas lagi toh. Kada lawas lagi. Itu bakal mati. Dimakani meluak, diminumi meluak, diimpus bengkak tangan. Bila ada bisik ulanya itu gua bulik aja lagi. Semuaan sudah kada menerima. Itu sudah alamatul maut. Kalau masih mau makan aja, bakal hidup aja. Makan, minum obat mau. Nah, ujar situ, bila orang garing itu sudah kada mau makan, minum, kada mau diobati, bakal mati dah, kada lawas lagi. Qala, berkata beliau, kadzalikal qalbu idza muni'a anhu hikmata wal ilma thalathata ayyam yamut. Demikian pula hati. Nah, hati kita nih, apabila ditegah daripada hati itu ilmu selama 3 hari, 3 hari hati kita kada ada tambahan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. 3 hari hati kita kada ada masuk ilmu yang mengingatkan kita tentang akhirat. 3 hari hati kita kada ada masuk ilmu tentang bagaimana kematian. Bila 3 hari itu kada masuk ilmu-ilmu demikian, yamut, hati pun mati. Hati mati artinya. Walaqad sadaq, dan sungguh benar perkataan Imam Fathul Musili, fa inna ghidha'al qalbi, karena makanan hati itu al ilmu wal hikmah, ialah ilmu. Wa bihima, dengan keduanya itu hayatuhu, hidupnya hati. Kama anna ghidha'al jasad at-ta'am, sebagaimana makanan tubuh itu adalah makanan. Wa man faqadal ilma, barang siapa tidak mendapatkan ilmu, faqalbuhu marid, maka hatinya sakit. Wa mautuhu lazim, dan matinya pun pasti. Walakinnahu la yash'uru bih, tetapi dia tidak sadar dengan demikian. Idh hubbud dunya wa syughluh biha, karena kecintaannya kepada dunia, kesibukannya dengan dunia, abtala ihsasah, membatalkan akan perasaannya itu. Na'udzubillah, kita berlindung dengan Allah min yaumi kashfil ghita, daripada hari yang dibuka Allah tutupan-tutupan. Fa innan nasan, yang manusia itu sesungguhnya sedang tidur. Fa iza matu intabahu, bila mana mereka mati baru bangun artinya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkata, alaikum bil ilmi qabla an yurfa wa raf'uhu mautur ruwati wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, lazimilah dengan ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Diangkatnya ilmu itu wafatnya para ulama. Kita ini sudah merasa banyak ilmu yang diangkat. Sekarang ini sudah kada ada lagi orang-orang yang mengajar macam kitab talkhis umpamanya. Talkhis itu kitab balaghah nenggana itu. Sudah kada mampunya lagi mengajar itu. 40-50 tahun telah lalu masih banyak ulama-ulama yang bisa mengajar kitab seperti itu. Sekarang sudah kada sanggup lagi kita mengajar. Ada yang mengajar, yang belajar kada mau juga. Pengalihan kitabnya. Nah, jadi banyak ilmu-ilmu sudah diangkat oleh Allah.
Allah mengangkat ilmu dengan wafatnya ulama-ulama yang pandai. Kita sudah kehilangan ulama-ulama yang ahli qiraat 7. Dulu masih banyak ulama yang bisa qiraat 7, membaca Al-Quran dengan 7 cara bacaan. Sekarang tajwidnya aja lapah membaca, apalagi qiraat 7-nya. Nah, ini sudah mulai sedikit demi sedikit ilmu itu diangkat oleh Allah dengan wafatnya para ulama. Penerusnya ini kada sanggup lagi menyambung ajaran-ajaran yang telah mereka ajarkan itu. Wa inna ahadan lam yulad alima, seseorang itu tidak dilahirkan alim. Kada ada orang lahir alim. Wa innamal ilmu bitta'allum, dan ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Wa innamal ilmu bitta'allum.